Saya dari Poltekkes Kemenkes Palembang, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan penugasan dari MK Etika Profesi dan Perundang-undangan, yang dimana saya akan membahas beberapa kasus serta apa saja yang dilanggar oleh seorang bidan. Kasus-kasus tersebut merupakan pelanggaran kode etik ataupun perundang-undangan yang dilakukan oleh seorang bidan. Namun, di sini saya akan membahas mengenai pelanggaran kode etik bidan di Sampang dikenai sanksi dan pembinaan akibat menelantarkan ibu hamil. Kasus ini dikutip dari liputan6.com yang melibatkan seorang bidan berinisial SF sebagai bidan desa di Desa Ketapang Barat, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Bidan tersebut dikenakan sanksi oleh Dinas Kesehatan setempat karena menelantarkan seorang ibu hamil yang hendak melahirkan. Dengan kronologi, ibu hamil bernama Aljannah yang datang ke tempat praktik mandiri bidan SF untuk melakukan proses persalinan. Hingga waktu 30 menit, bidan tersebut tak kunjung datang untuk menemui ibu Aljannah hingga proses persalinan darurat terjadi di depan praktik mandiri bidan SF. Kejadian ini merupakan bentuk dari ketidakbertanggungjawaban atas profesi yang telah dilakukan oleh bidan SF. Ikatan Bidan Indonesia memiliki peran pengawasan terhadap bidan praktik mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, terdapat penjelasan mengenai tindak pidana oleh tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat terhadap penerimaan pelayanan kesehatan, yang disebutkan oleh Pasal 84 Ayat 1. Dengan bunyi, setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerimaan pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Dan ayat 2 yang berbunyi, jika kelalaian berat sebagai dimaksud pada ayat pertama mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Menurut Permenkes nomor 1464 tahun 2010, pasal 23 ayat 1 dan 2, bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik dalam peraturan ini bisa dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan SIKB atau SIPB untuk sementara paling lama 1 tahun, atau pencabutan SIKB atau SIPB selamanya. Dalam kasus ini, sanksi yang dikenakan pada bidan SF berupa pencabutan izin praktik selama 3 bulan. Untuk menghindari tindakan kelalaian yang melanggar kode etik kebidanan, bidan harus dipastikan memiliki pendidikan dan pelatihan yang memadai serta mematuhi standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan. Supervisi rutin dan pengawasan oleh rekan sejawat atau atasan diperlukan untuk memastikan bahwa standar pelayanan berjalan dengan baik dan sesuai. Pengembangan profesionalitas dan penekanan pada etika profesional adalah aspek penting dalam praktik bidan yang aman dan bertanggung jawab. Selain itu, melibatkan pasien dalam proses pengambilan keputusan juga penting untuk meningkatkan keselamatan pasien secara keseluruhan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi risiko tindakan kelalaian dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan oleh seorang bidan. Sekian pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.